Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini kita akan berburu mobil Toyota Avanza generasi pertama tipe S tahun 2010. Mobil ini pesanan Pak Munif dari Bogor. Di channel ini Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari. Kita akan carikan sampai dapat. Kemudian Anda juga banyak dapat referensi dari video ini, karena kita akan ulas secara detail bagaimana cara inspeksi mobil bekas. Kemudian kita juga akan jelaskan harganya, dan pemesan juga kita persilahkan negosiasi pas waktu transaksi kepada penjual mobil. Jadi di sini kita transparan. Kemudian mobilnya juga kita akan ulas kondisinya bagaimana. Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini. Hari ini saya bersama Mas Ubay. Halo. Headlamp bagian kanan utuh, hanya perlu poles aja. Bisa bening lagi nanti pas nyalon, karena dalamnya dia tidak masuk air. Jadi udah nyalon hitungannya bagus nanti. Bumper depan cat ulangnya bagus. Fog lamp juga utuh. Grill juga kondisinya bagus. Headlamp bagian kiri bagus. Paling sedikit lecet itu di bawah bumper. Pecah parah sih tidak ada ya. Nah, baret-baret halus. Kap mesin bagus catnya. 114 mikron. Pernah dicat ulang 1 kali. Velg bagus, tidak ada pecah, tidak ada retak, paling lecet-lecet sedikit. Bisa bagus lagi dicat ulang. Satu velgnya 250.000. Liner fender bagian kanan nih, ada yang sobek. Harganya lumayan mahal sih untuk tipe S, beda sendiri. 550.000 lah untuk liner fender. Tapi masih safety ke atas ya. Hanya bagian bawah. Produksi ban 2020, ketebalan di 5 mm. Layak sih, layak dipakai untuk ban bagian depan kanan. Kampas rem juga tebal, paling baret-baret sedikit seperti ini. Emblem VVTi utuh. Sama pernah dicat ulang. Spion mikanya utuh, cat spionnya juga bagus, antena utuh, kaca belum pernah diganti, bagian atas masih ori, naik pernis aja tuh, masih di bawah 100 mikron, ada beberapa yang masih ori. Bagian atas bagus catnya, fender belakang kanan sama baret-baret halus aja. Pernah cat ulang, naik pernis 1 kali, paling di sela-sela pintu. Nah, lecet-lecet sedikit. Tapi kalau mau dicat ulang per panel hitungannya. Kalau dicat bagian ini saja ya bisa, tapi kurang rapi. Nanti saya hitungkan ada berapa panel yang lecet ya. Velg belakang kanan bagus catnya. Jamur bisa dipoles. Ban belakang 2020, ketebalan 5-6 mm, layak dipakai. Kampas rem juga belakang kanan kiri, dari parking brake remnya masih bagus. Pintu belakang kanan ya paling di bagian sela-sela pintu dan bagian side skirt.
Karetnya aja sih yang kurang rapi itu. Lecet penyok sih tidak ada, bagus, masih enak dilihat, tidak ada pecah parah. Paling ini, oh ini kotor. Las titik pabrikan ada, pilar-pilar utuh, karet pintunya juga utuh, kaca filmnya bagus, silar pintu juga utuh. Kotor aja, bersih sih untuk door trim bagus. Paling di sela-sela pintu, di side body molding ada lecet sedikit. Karet, balon, las titik pabrikan semuanya utuh. Kaca film bagus, hanya dibolongin nih buat lihat spion. Silar pintu utuh. Stop lamp belakang utuh. Bagasi belakang catnya bagus. Emblem semuanya komplit. Pernah cat ulang sama high mount stop lamp utuh. Kaca belakang bagus. Stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang baret-baret sedikit ada. Sama karet kurang rapet, pecah parah sih tidak ada. Sensor mundur utuh, enak dilihat, nggak ada pecah parah. Pegas hidrolik bagasi masih bagus. Kaca film bagian belakang bagus sih, nggak ada yang sobek. Paling ada baret. Kaca bekas wiper nih. Ini bisa hilang 100% sih masuk ke spesialis kaca 400.000. Tapi ya tidak mengganggu pandangan. Kacanya juga tidak pecah. Tapi jika pengen hilang ya bisa hilang 100%. Masuk ke spesialis poles kaca 400.000. Silar bagasinya utuh. Karet balon bagasi utuh. Rear cross member utuh sih, masih lurus. Ini jalur air ya, jika kotor ya wajar, tapi pilar-pilarnya itu utuh. Nah, las titik pabrikannya itu ada, jadi tabrakan belakang tidak ada, aman. Trim utuh, masih rapi bagian belakang juga. Ban serep 3 mm lumayan layak lah untuk ban serep. Fender belakang kiri bagus catnya. Rata-rata kena pernis naik 100 mikron dikit. Yang ori kan 50 sampai 90 mikron. Nah, ini paling baret-baret sedikit. Pelek bagus, tidak ada pecah parah. Ban sama rata 2020 ketebalan 5 sampai 6 mm, layak dipakai, belum expired. Kampas rem belakang kanan kiri bagus. Set skirt. Nah, ini lecet-lecet ada. Di sela-sela pintu dikit ada. Pecah parah sih nggak ada, enak dilihat. Karet balon utuh. Las titik pabrikan di pilar-pilar utuh. Kaca film bagus. Silar pintu utuh. Pintu depan kiri bagus catnya. Paling ada baret halus, ini bisa dipoles. Ketebalan sih rata-rata naik 50 sampai 100 mikron, pernah dicat ulang 1 kali, tapi normal ketebalannya. Las titik pabrikan di pilar-pilar ada. Jadi mobil aman ya, kanan kiri nggak ada bekas tabrakan keras. Kaca film bagus.
Karet pintu bagus, silar pintu utuh. Spion bagian kiri bagus catnya. Mikasen juga utuh. Fender depan kiri bagus catnya. Emblem VVTi juga utuh. Velg. Nah, lecet ada velg. Kalau mau dicat ulang berarti 2 velg lah. Sama depan kanan tadi ada yang lecet. 250.000. Pengen mulus lagi bisa. Ban rata 2020. 4 ban layak dipakai. Ketebalan 5-6 mm. Kampas rem. Kampas rem tebal. Liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Pecah parah sih sebenarnya tidak ada. Overall enak dilihat. Tapi untuk lecet-lecet sedikit yang tidak bisa dipoles memang ada di bumper belakang, di sela-sela pintu, terus di side skirt. Saya hitung sih ada 5 panel lah, berikut dengan velg. Untuk pengecatan sekitar 3 juta. 2.500.000 itu tidak sama velg. Tapi ini bukan per fatal ya. Artinya bisa dilewat, ini kan lecetnya juga sedikit. Tidak ada pecah parah. Enak dilihat sih kalau untuk kondisi eksteriornya. Dan bukan PR fatal. Untuk bagian lecet body di semua mobil pasti ada. Terus untuk poles sih perlu ada beberapa jamur baret halus menguning di lampu, itu masuknya nyalon mobil seperti ini, MPV SUV di 700.000. Kilometernya di 152.000. Untuk setir sih masih ori, belum di retrim, dan kondisinya samping-sampingnya bagus. Dalamnya sih ada memang sedikit-sedikit yang rusak karena bekas di cover ya, tapi cukup rapi segini karena ada cover setirnya. Dal rem gas belum gantian. Mobil tidak ada bekas banjir, masih rapi. Karpet lantai juga orinya masih ada, tidak ada karat-karat, aman. Bekas banjir tidak ada. Karpet lantai masih ada yang orinya. Terus gantungan oli di kilometer 153.000. Oli transmisi yang tidak ada histori itu, paling ganti oli transmisi 650.000. Terus yang tidak ada catatan oli gardan itu 250.000. Paling ganti-ganti itulah biar ada historinya ke depannya. Oli mesin di 1.000 lagi. Kalau mau diganti sekalian juga bisa 450.000. Ini hasil tes olinya 50,0%. Normal, sesuai. Terus minyak rem juga menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi. Aki histori 2023 di soft and drive. Aki 300 CCA-nya 45 ampere. Good, hasil tesnya bagus. Radiator masih pakai coolant warna hijau. Pendingannya masih bagus. Mesin juga kering bagian atas. Ruang mesin ya kotor sedikit, hitungannya udah nyalon tadi. Kering. Untuk bagian kolong-kolong kering, keropos juga tidak ada. Paling kotor aja namanya juga bawah kolong mesin ya, itu kering. Netes-netes oli tidak ada. Terus sealer kap mesin juga utuh, belum pernah dibuka bautnya tuh. Apron cross member depan utuh. Ini suara mesinnya halus, standar normal, tidak ada suara-suara kasar.
Pembakaran masih bagus, tidak ada oli air mengumpul, tidak ada kerak-kerak, tidak ada asap. Ini hasil tes cek fisik kakinya. Shock breaker bagus, sepertinya sih baru diganti. Ciri-ciri yang rusak sih untuk kaki tidak ada, tapi nanti kita tetap test drive untuk mengecek bagian shock breaker. Biasanya jika sudah lemah minta waktunya diganti, pas test drive dia bunyi. Tapi fisik shock breaker sih sepertinya belum lama ganti. Link stabil memang ada sedikit tuh yang melupas. Bushing ball joint masih bagus, paling link stabil ini nih. Tapi nanti kita test drive. Kalau pahitnya ada suara itu di bagian link stabil kanan tadi. Ini suara AC normal, nyeteknya kompresor AC-nya bagus, extra fan-nya juga aktif. Kompresor AC normal. ACC kontak sudah on, soket OBD2 sudah terpasang. Ini hasil diagnosanya. Pas semua, no fault, kelistrikan bagus. Door trim masih pada bagus. Power window juga aktif. Semua power window aktif. Kaca filmnya tadi bagus semua. Electric mirrornya kanan aktif. Tipe S dia sudah ada defogger. Bagian kiri electric mirrornya aktif. Dashboard juga aman, tidak ada yang pecah. Laci-laci juga masih bagus, ventilasi AC bagian tengah juga masih bagus. Lampu sudah diganti LED, nggak ada yang cacat sih, kotor-kotor bisa hilang di salon. Plafon juga bagus, door trim depan kiri bagus, AC juga dingin. Jam digital, lampu depan, lampu fog lamp, lampu dim, lampu hazard di spion, lampu sen belakang aktif, terus lampu rem aktif, lampu mundur aktif, semua lampu-lampu aktif. Paling head unit nih, monitornya dia sudah, layarnya sudah tidak, kurang jelas, tapi masih aktif, masih ada suara nih untuk head unitnya. Udah ada USB juga, jadi colok USB langsung nyala sih. Kalau suara masih aktif. AC juga dingin dari 32,9 derajat Celcius ya. Dapat 26 derajat Celcius, tandanya AC-nya masih dingin. Dapat 26,7 derajat Celcius. Laci-laci juga masih bagus. Transmisi matic udah coba tadi, tidak ada delay, tidak ada jeduk. Nanti kita coba tes jalan. Normal. Untuk transmisi otomatis normal. Power steering normal, klakson aktif, kaca depan tidak ada yang pecah, kaca film garis atasnya masih bagus. Ya kalau untuk baret-baret bekas wiper dikit ada ya, tapi ya belum mengganggu pandangan karena belum parah gitu, hanya bagian tengah. Tapi kalau mau dipoles, dihilangin bisa tadi. Seperti belakang 400.000 ke spesialis kaca bisa bersih. Hand grip utuh, jok juga masih tebal-tebal, joknya masih bagus. Terus wiper aktif, airnya hidup, ngipasnya masih detail. Wiper belakang juga hidup, masih bagus, nggak ada bunyi.
Ini jok bagian driver masih bagus banget. Interior sih sangat rapi mobil ini. Door trim belakang bagus. Jok belakang juga bagus, utuh, hanya beberapa kotor dikit aja bisa di salon bisa hilang. Hand grip utuh, plafon juga bersih, lampu sudah diganti LED, AC belakang juga dingin pokoknya. Terus ini di plaster, mungkin sampingnya yang patah ininya pengaitnya. Tengahnya sih fungsinya nggak patah sih, masih bagus segini bang. Ya paling di servis bisa, tapi dibeliin juga banyak sih di marketplace, harganya di 150.000 lah, sama pasang mungkin 200 sampai 250.000 sama ongkir. Door trim semuanya masih pada utuh, di sini juga masih pada utuh. Jok belakang juga masih pada bagus, trim kanan kiri utuh. Pokoknya interiornya mobil ini juara lah. Segini mah rapi banget tahun 2010. Kunci dapet 1. Murah sih kalau mau dibikinin cadangan 150.000 paling. Belum immobilizer. Remote-nya aktif. Perpindahan transmisi automaticnya normal. Setir juga enak, stabil. Kaki-kaki juga enak. Ya mungkin tadi yang hasil cek fisiknya link stabil kanan, tapi itu kan murah, paling 250.000 karetnya. Ya sama jasa pasang 100. PR untuk ke depan gitu, kalau bunyi ya itu gitu. Tapi mungkin sekarang belum bunyi karena baru retak dikit gitu. Kaki-kaki aman untuk saat ini. Ini surat-suratnya Om, pajak bulan 7 2025. Panjang. Plat 2029. Pajak udah dicek di sistem tadi. 2 jutaan PKB-nya normal. Terus ini ada 200.000 itu bekasnya urus SNK hilang. Faktur masih disimpan, rangka mesin udah dicek. Balik nama 2019 tangan kedua. Assalamualaikum. Ya, suaranya kurang jelas ya. Kurang jelas mas. Oh ya, sudah jelas Om. Inspeksi sudah beres Om. Ini saya sudah bersama owner mobilnya. Oke, Pak. Ya Pak. Untuk harga kan pertama kan 90 juta buka harga. Setelah wawancara itu kan sebelum dicek kan kita nego dulu tuh netnya berapa. Kemarin tuh ngasih harganya di 88. Iya. Ini barangkali mau langsung ngomong. Oh. Kalau lewat Mas Gani gimana? Saya sih lebih biar Om nego langsung, biar lebih transparan ya kan gitu. Tadi juga saya sudah jelasin sih ke owner, Om bisa nggak dikurangin lagi? Cuman kata bapaknya harga sih sebenarnya udah net katanya. Tapi ya gimana? Gimana Pak? Bisa dikurangin lagi dikit lagi biar jadi. Mau dikurangin dikit Pak. Udah harga bagus itu Pak. Biar jadi. Tadi Iya. memang Om Munifnya memang minta nego dikit gitu. Saya udah sampaikan udah. Karena dari awal bisa bilang Pak, harga dari Pak saya jual mobil nggak pernah harganya tinggi-tinggi Pak. Karena saya di dalam jadi harganya saya mepet-mepetin. Iya sih, memang tipe S 2010 memang banyak yang harganya itu di 90 ke atas rata-rata Om gitu tuh. Iya. Bahkan yang 2011 ada yang 100 lebih gitu. Emang tergantung kondisi sih gitu. Dan termasuknya kondisi mobil ini ya minim sekali PR di umur 14 tahun gitu. Terawat sih kalau untuk pajak hidup. PR berat nggak ada lah Om gitu tuh. Sangat layak sih kalau untuk mobil gitu. Ya jadi tergantung Om Munif sekarang nih. Kalau harga kemungkinan kayaknya 88 aja bapaknya. Turun 1 juta 2 juta nggak bisa. Tuh, Pak. biar jadi Bisa Pak. Pak. Bismillah di 87 langsung. Nggak bisa Pak, saya udah saya bilang tadi tuh di saya itu nggak ada Pak harga nego sampai
2 juta apa berapa nih itu gopek gitu karena harganya bisa mepet-mepetin pas saya. Ya udah bismillah, turunin gopek ya. Nggak bisa. Kan saya 80 harganya kayak segitu. 87,5 ya. 88 aja deh. Ini buat kamu. Oke mas, oke boleh deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bungkus Om. Oke. Bungkus om. Terima kasih mas Gani. Sami-sami. Alhamdulillah mobil pesanan Pak Munif dari Bogor sudah sampai di rumah. Untuk kondisinya Anda juga sudah menyaksikan langsung di video ini. Jelas mobilnya layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Apalagi Toyota Avanza generasi pertama tahun 2010, artinya mobilnya umurnya sudah 14 tahun. Cari yang utuh saja itu sulit sekali. Artinya mobil ini jelas layak sekali dibeli karena memang harganya juga standar. Jadi kita sudah pengalaman juga inspeksi ribuan unit untuk Toyota Avanza generasi pertama. Rata-rata jika harganya miring atau terlalu murah, biasanya PR-nya berat. Biasanya mobilnya tidak utuh. Jadi kita juga untuk pencarian mobil bekas, kita pilih-pilih. Artinya yang harganya standar, kemudian spesifikasi iklannya bagus, baru kita akan cek unitnya. Mobil ini pembelian di harga 88 juta. Anda juga menyaksikan langsung pada waktu transaksi, owner langsung nego kepada pemesan. Deal di harga 88 juta. Kemudian detail yang saya jelaskan di mobil ini, permajaan total keseluruhan yang saya bahas di video ini berikut dengan jasa, totalnya di 98 juta lah. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Toyota Avanza generasi pertama tahun 2010-2011 yang transmisi automatic seperti ini. Update harga saat ini 90 juta sampai 100 juta. Dana tersebut estimasi. Untuk pembelian mobil sih mungkin di harga 85 sampai seperti mobil ini 88 juta. Sisanya itu untuk permajaan. Jika kita memutuskan beli mobil bekas apalagi yang umurnya sudah 14 tahun, kita harus adakan spare dana minimal itu 5 juta. Untuk permajaan biasanya ganti ban, kemudian perbaikan eksterior, perbaikan kaki-kaki pasti ada saja. Tapi untuk permajaan juga kita bisa pilih-pilih. Di sini juga kita transparan. Anda bisa menentukan apa saja yang dikerjakan oleh kita. Jadi jika memang dana minim, beberapa permajaan mau dipilih yang penting-penting dulu bisa. Artinya untuk dana sampai 100 juta itu estimasi. Jika dapat harganya murah bisa terjadi karena harga mobil bekas tidak akan sama rata. Kemudian dapatnya mobilnya minim sekali PR bisa terjadi karena kondisi mobil bekas juga tidak akan sama rata. Ya mungkin 90 juta sudah all in, berikut dengan jasa dan permajaan bisa terjadi. Sisanya pasti kita akan kembalikan. Kita juga transparan, Anda juga bisa cek sendiri pasarannya di OLX. Anda sendiri yang menentukan unitnya. Kita tugasnya inspeksi ke lokasi, tugasnya bantu permajaan bisa. Jadi Anda bisa menentukan segalanya. Kita transparan. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk masuk di pesanan, silakan Anda WhatsApp, di sini nomornya. Nanti kita akan kirim prosedurnya. Untuk harga update mobil bekas juga kita akan sampaikan. Nanti misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, kita akan jelaskan total harganya. Selain itu kita juga banyak mengadakan unit ready, harganya masuk-masuk. Terutama untuk pedagang cocok. Untuk update unit ready bisa dicek update-nya di Instagram, di Facebook, kemudian di TikTok, dan di YouTube Short. Jadi Anda bisa lihat di situ update-nya. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.